Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru dan masa reformasi yang mencakup periode 1966 hingga sekarang. Dalam video ini kami akan membahas latar belakang kebijakan pada masa Orde Baru, penyimpangan yang terjadi, lahirnya reformasi, serta perubahan sistem ketatanegaraan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan dampaknya terhadap kehidupan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aditya Rahman. Nama saya Auralia Ramadhani. Nama saya Cahya Sri Meliani. Saya Aisyah Amira Gaida. Dan saya Safira Azhar. Selamat menyimak. Masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Masa Orde Baru dimulai setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa Orde Lama dan munculnya pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pemerintahan Orde Baru bertujuan membangun kembali stabilitas negara serta menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara lebih murni dan konsisten. Fokus utama kebijakan pemerintah pada masa ini adalah pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Pemerintah menggunakan pendekatan keamanan untuk menjaga ketertiban, serta dianggap bahwa stabilitas politik sangat penting agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Selama masa pemerintahannya, Indonesia tetap menggunakan sistem pemerintahan presidensial, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah menitik beratkan kebijakan pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa keberhasilan yang dicapai antara lain, yang pertama, peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan masyarakat Indonesia meningkat pesat dari sekitar $70 Amerika Serikat pada tahun 1968 menjadi lebih dari $1.000 Amerika Serikat pada tahun 1996. Yang kedua, program transmigrasi. Pemerintah memindahkan penduduk dari daerah yang padat seperti Jawa ke daerah lain untuk pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah. Selanjutnya, yang ketiga adalah program keluarga berencana atau yang biasa disebut dengan KB. Program ini bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk agar pembangunan lebih terarah. Yang keempat atau yang terakhir adalah pembatasan buta huruf. Pemerintah memperluas akses pendidikan sehingga angka buta huruf di Indonesia menurun. Pada masa Orde Baru, pembangunan ekonomi memang berkembang cukup pesat. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi berbagai penyimpangan terhadap prinsip ekonomi yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945. Beberapa sektor ekonomi dikuasai oleh kelompok tertentu sehingga memunculkan praktik monopoli. Selain itu, pembangunan lebih terpusat pada pemerintah pusat sehingga menimbulkan ketimpangan antara daerah dan pusat. Dalam bidang politik, kekuasaan lebih banyak terpusat pada lembaga eksekutif, yaitu presiden. Kedudukan presiden menjadi sangat kuat dibandingkan lembaga lainnya. Sistem pemerintahan yang sentralistik membuat banyak keputusan berasal dari pusat. Selain itu, kebebasan masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah juga terbatas. Dan pada masa ini, muncul praktik KKN yang merugikan negara. Dalam bidang hukum, supremasi hukum belum berjalan secara baik. Peraturan perundang-undangan yang seharusnya membatasi kekuasaan presiden belum berjalan efektif. Akibatnya, penegakan hukum sering dianggap tidak adil karena lebih berpihak pada pihak yang memiliki kekuasaan atau kedekatan dengan pemerintah. Selanjutnya ada krisis dan lahirnya reformasi. Berbagai penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru akhirnya menimbulkan krisis multidimensional, yaitu krisis yang terjadi di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Kondisi ini memicu munculnya gerakan reformasi yang menuntut perubahan sistem pemerintahan.
Puncaknya terjadi pada tanggal 21 Mei 1998, ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya yang digantikan oleh B.J. Habibie. Nah, selanjutnya ada Pemersatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Yang pertama ada latar belakang dari reformasi. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha dan penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, tujuan masa reformasi. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Selanjutnya ada ciri pemerintahan konstitusional. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Dan yang kedua, jaminan atas hak-hak manusia dan hak-hak warga negara. Baik, setelah dijelaskan mengenai ciri-ciri pemerintahan konstitusional, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan atau amandemen Undang-Undang 1945 pada masa reformasi. Perubahan atau amandemen Undang-Undang 1945 salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Dengan dilakukannya amandemen ini, Undang-Undang 1945 dapat menjadi konstitusi yang lebih baik sehingga sistem pemerintahan di Indonesia juga menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kemudian, waktu amandemen. Amandemen terhadap Undang-Undang 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Dampak perubahan reformasi. Perubahan Undang-Undang 1945 pada dasarnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial, namun perubahan tersebut mempengaruhi peran serta hubungan antar presiden dan DPR. Perubahan kekuasaan presiden. Jika dulu presiden memiliki peranan yang dominan dan dapat menekan lembaga negara lain, kini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan peran yang lebih proporsional atau berimbang terhadap lembaga negara. Kontrol terhadap kekuasaan presiden juga menjadi lebih ketat. Perubahan struktur ketatanegaraan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia terhadap penghapusan dan penambahan lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan penting pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. MPR terdiri dari DPR dan DPD atau lembaga bikameral. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan penting kedua, masa jabatan presiden 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali. Pencantuman hak asasi manusia Pasal 28A sampai 28J. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Perubahan penting ketiga, presiden bukan mendaris MPR. MPR tidak lagi menyusun GBHN.
pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY. Perubahan penting 4. Anggaran pendidikan minimal 20%. Negara kesatuan tidak boleh diubah. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus.